Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Ibu Evi Maria. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dwi Amelia Vega dengan NIM 682022-097. Di sini saya akan mempresentasikan tentang risk register yang telah saya buat. Profil perusahaan PT Bank Perkreditan Rakyat BPR Harta Sarana awalnya bernama PT BPR Ambarawa Harta Sarana yang didirikan pada tahun 1992 dan sudah mendapatkan izin operasional berdasarkan izin Menteri Keuangan RI Direktorat Jenderal Moneter nomor Cap 127 KM 17 1963 tertanggal 29 Juni 1993 pada tahun 2015 menjadi perubahan nama perseroan terbatas menjadi PT BPR Harta Sarana. Maksud dan tujuan. Yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit bagi para pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan. Yang ketiga, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka atau tabungan pada bank lain. Oke, untuk visi dan misi, yang pertama ada visi. Menjadi bank perkreditan rakyat yang dinamis, tumbuh sehat untuk kesejahteraan stakeholder. Untuk misinya, yang pertama, perluasan jaringan kantor dan jejaring, inovasi produk dengan didukung teknologi informasi. Yang kedua, menciptakan good banking governance demi kesejahteraan yang langgeng dan terpercaya untuk kepentingan. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi KSP inti dana Salatiga, di mana rapat anggota, di bawah rapat anggota ada dewan pengurus, pimpinan, dan kepala kantor. Untuk kepala kantor mempunyai 4. Yang pertama ada kabak operasional, bagian pembukuan, kabak kredit, dan kabak marketing. Untuk kabak operasional tersendiri mempunyai 2 bagian. Yang pertama teller sama kasih dana. Kasih dana ini memiliki 3. Yang pertama bagian deposito, administrasi tabungan, dan koordinator kolektor tabungan. Di bawah koordinator kolektor tabungan memiliki kolektor tabungan. Untuk kabak kredit ada 3. Yang pertama administrasi kredit, pengawas, dan analisis kredit. Untuk kabak marketing ada customer service dan marketing. Selanjutnya ada tujuan umum penerapan manajemen risiko di BPR Ambarawa Harta Sarana. Tujuan umum penerapan manajemen risiko di BPR Ambarawa Harta Sarana adalah untuk memastikan bahwa bank dapat beroperasi dengan efisiensi dan stabilitas, mengurangi potensi kerugian, dan menjaga kepercayaan nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Secara lebih rinci, tujuan tersebut mencangkup yang pertama ada mengidentifikasi risiko. Berbagai jenis risiko yang mungkin akan dihadapi oleh BPR termasuk risiko kredit, operasional, likuiditas pasar, dan kepatuhan. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi kejadian yang dapat mengganggu operasi normal bank sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga ada meningkatkan stabilitas keuangan, memastikan bahwa bank memiliki posisi keuangan yang stabil dan mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan pasar. Yang terakhir ada minimalkan kerugian finansial, mengurangi potensi kerugian finansial akibat risiko yang tidak terduga, serta memastikan kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Manfaat penerapan BPR Harta Sarana di sini ada 5. Yang pertama, mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM melalui penyediaan layanan keuangan seperti kredit, usaha mikro, kredit modal kerja, dan produk-produk tabungan. Yang kedua ada BPR Harta Sarana memberikan pelayanan keuangan yang terjangkau dan terdekat dengan masyarakat lokal, mendukung pengembangan ekonomi lokal. Yang ketiga ada memberikan layanan yang responsif, lebih personal, dan berorientasi pada kebutuhan lokal, membedakan dengan bank-bank komersial yang lebih besar. Yang keempat ada membantu dalam
pemberdayaan ekonomi lokal dengan menyediakan dukungan finansial dan edukasi keuangan kepada pelaku usaha lokal. Yang terakhir ada berperan sebagai mitra dalam pembangunan daerah dengan mendukung program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Untuk faktor pendukung dan penghambat, yang pertama ada pendukung. Penerapan komputerisasi pada sistem informasi akuntansi meningkatkan kecepatan, keakuratan, dan keamanan data. Sebelum komputerisasi, pencatatan manual sering menyebabkan kesalahan dan memakan waktu yang lama untuk diperbaiki. Dengan program Microfinance 2000, data dapat disimpan dengan rapi dan mudah diakses, memudahkan analisis keputusan, serta menghemat waktu. Komputerisasi juga memungkinkan perusahaan lebih siap menghadapi perkembangan bisnis dan persaingan. Untuk menghambat peralihan dari sistem manual ke komputerisasi, menghadapi tantangan pencatatan manual sebelum sering tidak rapi, menyulitkan pengecekan data lama, adaptasi terhadap teknologi baru juga membutuhkan penyesuaian dari staf yang dapat menjadi hambatan awal dalam penerapan sistem baru. Oke, selanjutnya di sini ada manajemen risiko BPR Ambarawa Harta Sarana, di mana batas toleransi risiko dan kertas kerja ini yang A itu total pendapatan foreign exchange profit itu sebesar 15 miliar dan untuk BTR seharga 750 juta. Untuk yang C, Ibu Evi bisa lihat bahwa ada 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%. Dan untuk persenan ini mempunyai nilai juga, di mana untuk 20% itu ada 150 juta, 40% ada 300 juta, 60% ada 450 juta, 80% ada 600 juta, dan 100% ada 750 juta. Dan asumsinya ini untuk jumlah nasabah mungkin ada 5.000 nasabah, pinjaman rata-rata per tahun nasabah itu sekitar 3 jutaan. Untuk suku bunga pinjaman per tahun itu 12%. Deposito rata-rata per nasabah itu 3 juta. Suku bunga deposito 5% itu untuk per tahun, dan pendapatan lainnya seperti mencangkup biaya layanan perbankan, biaya administrasi, komisi, transaksi, dan produk investasi itu berupa 750 juta. Kriteria peluang terjadinya risiko. Pada saat ini kita melihat bahwa tabel yang menunjukkan kriteria peluang terjadinya risiko di perusahaan PT Ambarawa Harta Sarana terdapat 5 kategori. Oke, untuk yang pertama penjelasan indeks risikonya. Setiap indeks itu memiliki definisi dan target kinerja yang berbeda. Yang pertama, untuk indeks 5 catastropik, dampaknya itu sangat besar. Deskripsinya, kerugian yang sangat besar dengan target kinerja lebih dari 0,7 BTR. Jumlah kejadiannya itu terjadi sebanyak 1 kali setiap bulan dalam 1 tahun atau totalnya 12 kali. Untuk indeks yang keempat, signifikan, dampaknya itu besar. Deskripsinya, kerugian yang besar dengan target kinerja antara 0,5 BTR hingga 0,7 BTR. Jumlah kejadiannya itu terjadi sebanyak 7-11 kali dalam 1 tahun. Untuk indeks yang ketiga, moderat, dampaknya itu sedang. Deskripsinya, kerugian yang sedang dengan target kinerja antara 0,3 BTR hingga 0,5 BTR. Jumlah kejadiannya itu terjadi sebanyak 5-6 kali dalam 1 tahun. Untuk indeks yang kedua, minor, dampaknya itu kecil. Deskripsi, kerugian yang kecil dengan target kinerja antara 0,1 BTR hingga 0,3 BTR. Jumlah kejadiannya terjadi sebanyak 3-4 kali dalam 1 tahun. Untuk yang terakhir, indeks 1, insignifikan, dampaknya itu sangat kecil. Jadi deskripsinya itu kerugian yang sangat kecil dengan target kinerja kurang dari 0,1 BTR. Jumlah kejadiannya
itu terjadi kurang dari 3 kali dalam 1 tahun. Untuk target kinerja ini, untuk menjaga risiko berada di bawah 5% dari target yang ditetapkan dengan indikator tambahan untuk mengukur efektivitas pengelolaan risiko hingga 20%. Ini sangat penting untuk kita memastikan bahwa apakah kita akan selalu berada di jalur yang benar dalam meninggalkan risiko. Selanjutnya ada kategori risiko. Di sini saya ambil 5 deskripsi dan kejadian risikonya itu. Yang pertama ada penyalahgunaan hak akses sistem, yang kedua error saat input data di sistem, yang ketiga human error, yang keempat serangan virus, dan yang kelima kegagalan backup data. Untuk kategorinya ini kelimanya tetap sama, strategi dan planning risk. Oke, untuk profil risiko yang pertama ini bisa dilihat bahwa unit kerja atau fungsinya adalah dewan pengurus. Sasarannya informasi yang dapat diakses melalui hak akses yang tidak sah, seperti informasi keuangan, data pribadi, penggunaan atau kebijakan perusahaan. Untuk periode identifikasi risiko ini pada tahun 2024, yang tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa deskripsi atau kejadian risiko yang pertama ini adalah penyalahgunaan hak akses sistem. Untuk akar penyebabnya, yang pertama, kurangnya pengelolaan terhadap hak akses sistem. Yang kedua ada lemahnya prosedur verifikasi identitas. Untuk indikator risiko, yang pertama ada kejadian pelanggaran data. Yang kedua, log aktivitas yang mencurigakan. Yang ketiga, peningkatan jumlah akses oleh pengguna. Untuk faktor positifnya, yang pertama ada implementasi sistem autentikasi multifaktor. Yang kedua, audit rutin terhadap log akses sistem. Untuk dampak kualitatifnya, pencurian data dan kerugian finansial. Oke, di sini ada kode risiko AN01 untuk status risiko dan peluang atau ancamannya aktif dan threat. Untuk kategori risikonya yang yaitu tadi yang saya bilang tadi, strategi and planning risk. Untuk risiko inherent, untuk probabilitasnya yaitu sedang, dampaknya berat, dan risiko inherentnya itu adalah 12. Untuk tingkat risiko inherentnya adalah high risk. Probabilitasnya 40%, dampak finansialnya sekitar 275 juta, dan nilai bersih risiko inherent sebesar 110 juta. Oke, selanjutnya di sini ada dampak finansial risiko inherent dan rencana penanggulangan risiko. Di sini yang pertama ada pencurian data dengan nilai sebesar 220 juta dan kerugian finansialnya terdapat 55 juta. Untuk keterangannya ini ada pemberitahuan kepada pelanggan dan investigasi penyelidikan 120 juta untuk memberitahukan kepada pelanggan tentang pelanggaran data dan menyelidiki sumber dan dampak pencurian data. Kompensasi pelanggan dan sanksi regulasi 180 juta untuk mengkompensasi pelanggan yang terkena dampak pencurian data dan denda dari Badan Pengawasan. Untuk rencana penanggulangan risiko ini ada 3: mengelola hak akses yang ketat, melakukan pelatihan keamanan bagi karyawan, dan mengenkripsi data. Di sini nilainya seharga 200 juta. Untuk keterangannya 50 juta untuk pelatihan awal ini terkait manajemen hak akses dan keamanan informasi, dan 80 juta untuk pelatihan lanjutan dalam pengelolaan hak akses dan keamanan informasi, dan 70 juta untuk program pelatihan kontinu dalam pemantauan aktivitas. Yang kedua ada melakukan pemantauan real time dan analisis log otomatis untuk mendeteksi aktivitas anomali sebesar 220 juta. Untuk 100 juta ini untuk pengandaan integrasi perangkat lunak pemantauan real time, dan untuk 120 jutanya untuk biaya tenaga ahli yang terlibat dalam pemantauan dan analisis real time. Yang ketiga ada melakukan hak akses yang sesuai dan memantau aktivitas pengguna sebesar 130 juta. Untuk 80 jutanya dipakai untuk implementasi sistem pemantauan, dan untuk 50 juta untuk biaya operasional harian.
Oke, di sini ada kode risiko AN01. Sasarannya itu informasi yang dapat diakses melalui hak akses yang tidak sah. Untuk risiko residualnya tuh probabilitas risikonya itu 3, yaitu sedang, dampak risikonya 4, berat, dan skor untuk risikonya adalah 12. Tingkat risikonya high risk dan probabilitasnya sebesar 60%, dan dampak finansialnya 330 juta dan nilai bersih 198 juta. Departemennya ini adalah Dewan Pengurus. Oke, untuk di sini teman-teman bisa, untuk di sini ada tabel di bawah itu di mana ada extreme high risk, medium risk, dan low risk. Dimana tadi udah saya jelaskan bahwa tingkat risiko residualnya kan high risk, jadi dia ditaruh bulatannya itu risk high. Selanjutnya yang kedua adalah sasarannya itu integrasi dan akurasi data dalam sistem. Untuk deskripsinya, error saat input data di sistem. Akar penyebabnya yang pertama, kurangnya validasi input data, sistem input yang kompleks, dan indikator risikonya itu ada 2, kesalahan dalam proses verifikasi data dan peningkatan jumlah kesalahan pada data masukan. Untuk faktor positifnya sendiri, yang pertama ada implementasi kontrol validasi data otomatis dan penggunaan software untuk validasi. Dan yang terakhir dampak kualitatif, konsistensi data dan efisiensi operasional. Untuk risiko inherentnya, probabilitasnya 3 sedang, dampaknya 3 sedang. Untuk skor risikonya ada 9. Tingkat risikonya inherent ya. Untuk probabilitasnya risiko ini terdapat 40% dan dampak finansialnya sekitar 600 juta, nilai bersih risiko sekitar 240 juta. Oke, untuk dampak finansial risiko inherentnya itu yang pertama, konsistensi data sebesar 250 juta. Untuk keterangannya itu analisis kesalahan data dan implementasi solusi data quality itu sebesar 150 juta, dan penggunaan sumber daya tambahan dan pelatihan karyawan itu sebesar 100 juta. Yang kedua ada efisiensi operasional seharga 350 juta. Untuk keterangannya analisis proses dan implementasi otomatisasi itu sebesar 200 juta, dan peningkatan infrastruktur TI dan pengembangan sistem seharga 150 juta. Dan di sini ada rencana penanganan risiko. Yang pertama, meningkatkan standar prosedur operasional yang jelas itu seharga 230 juta. Dan untuk menerapkan validasi data otomatis pada sistem sebesar 240 juta. Untuk 230 juta ini 50 jutanya untuk analisis dan penyusunan standar prosedur operasional, 80 juta untuk pelatihan karyawan dan penerapan SOP baru, dan yang terakhir 100 juta untuk implementasi SOP dalam operasi sehari-hari. Untuk yang 240 juta ini 120 juta untuk pengembangan sistem, 70 juta untuk uji coba dan implementasi, dan yang terakhir 50 juta untuk pemeliharaan dan dukungan. Oke, yang ketiga ini ada risiko residual. Probabilitas risiko itu 3 sedang, dampak risiko 3 sedang, skor risikonya 9, tingkat risiko residualnya high risk, dan untuk probabilitas risikonya 60%. Dampak finansial risiko sebesar 428 juta dan nilai bersihnya 256.800 juta. Untuk departemennya Dewan Pengurus. Di sini juga ada tabel di mana karena high risk yang tingkat risiko residualnya, jadi bintangnya kami taruh di high risk. Selanjutnya ada sasarannya itu mengidentifikasi kesalahan yang disebabkan oleh faktor manusia seperti kelelahan atau kurangnya pemahaman terhadap prosedur. Pada tahun 2024, untuk deskripsinya ini human error. Akar penyebabnya ada 2. Yang pertama, kurangnya pengawasan prosedur operasional. Yang kedua, kondisi kerja yang stres atau lelah. Untuk indikator resikonya juga ada 2, kesalahan yang berkaitan dengan tekanan waktu dan peningkatan laporan insiden.
Untuk faktor positifnya ada dua, implementasi prosedur verifikasi ganda dan pelatihan reguler akan kesalahan manusia. Yang terakhir itu ada dampak kualitatif, kerugian keuangan dan kesalahan entry data. Untuk risikonya ini, probabilitasnya 4 sedang, dampaknya 3 sedang, dan skor risiko inherentnya 12. Tingkat risiko inherentnya high risk, untuk probabilitasnya 60%, dan dampak finansial sebesar 610 juta, dan nilai bersih risiko inherentnya 366 juta. Selanjutnya, dampak finansial risiko inherentnya ada dua, kerugian keuangan dan kesalahan entry data. Untuk kerugian keuangan ini sebesar 450 juta dan kesalahan entry data 160 juta. Untuk rencana penanggulangan risiko, di sini ada dua. Yang pertama, memberikan pelatihan manajemen waktu kepada karyawan itu sebesar 160 juta dan melakukan pelaporan sistem yang mudah dan cepat sebesar 240 juta. Dan di sini ada risiko residualnya, probabilitasnya 3 sedang, dampak risikonya 3 sedang, skor risikonya 9, tingkat risiko residualnya high risk, dan probabilitas risiko residualnya sekitar 60%, dan dampak finansial risikonya 404 juta, dan nilai bersih sebesar 242.400 juta. Yang keempat, ada sasarannya itu melindungi sistem dari infeksi malware yang mengakibatkan pencurian data. Pada tahun 2024, deskripsinya serangan virus. Di sini akar penyebabnya ada kebocoran informasi yang tidak terdeteksi dan akses tidak sah terhadap sistem. Indikator risiko ada peningkatan dalam upaya phishing atau malware, penurunan kinerja sistem, dan sistem yang tidak responsif. Untuk faktor positifnya ini ada dua, pembaruan rutin untuk sistem keamanan dan penerapan firewall yang kuat. Yang terakhir ada dampak kualitatif, kerusakan data, gangguan layanan. Di sini untuk risiko inherentnya, probabilitasnya 4 besar, dampaknya 4 berat, dan skor risiko inherentnya 16. Jadi tingkat risiko inherentnya ini extreme high. Untuk probabilitasnya sebesar 60%, dan dampak finansial risiko inherentnya sebesar 650 juta, dan nilai bersih risikonya sebesar 390 juta. Oke, untuk profilnya, dampak finansialnya ada kerusakan data sebesar 500 juta, dan gangguan layanan sebesar 150 juta. Rencana penanggulangan risiko, melakukan upaya phishing atau serangan malware itu sekitar 300 juta, dan penurunan kinerja sistem dapat menyebabkan gangguan operasional itu sekitar 230 juta. Untuk risiko residualnya, probabilitas risiko 2 kecil, dampak risikonya 4 berat, skor risikonya itu 8. Untuk tingkat risiko tersebut ada high risk. Probabilitasnya 50%, dampak finansial risiko sekitar 160 juta, dan nilai bersih risiko sekitar 697.200 juta. Departemennya ini ada pimpinan. Di sini ada dua ya teman-teman. Di sini ada dua, extreme high sama high risk. Oke, yang terakhir di sini sasarannya itu memastikan data yang penting telah dicadangkan secara teratur. Pada tahun 2024, deskripsinya kegagalan backup data. Untuk akar penyebabnya di sini ada dua, sistem backup yang tidak terotomatisasi dan kurangnya pemantauan rutin terhadap proses cadangan data. Untuk indikator risikonya yang ada 3, yang pertama peningkatan laporan data yang hilang, kedua perubahan data tanpa kemampuan pemulihan, dan yang terakhir kegagalan dalam proses backup secara berkala. Untuk faktor positifnya ini ada implementasi kebijakan data dan pemantauan rutin untuk integritas backup data. Dampak kualitatifnya ada 2, biaya tambahan dan kehilangan data kritis. Untuk risiko inherentnya, probabilitasnya 2 kecil, dampaknya 5, yaitu sangat besar. Untuk skor risikonya 10, tingkat risikonya high risk,
probabilitas risikonya ada 20% dan dampak finansial risiko sebesar 340 juta dan nilai bersih risiko sebesar 86 juta. Untuk dampak finansial risikonya ini ada dua, yang tadi yang saya bilang biaya tambahan sama kehilangan data kritis. Untuk biaya tambahan ini sebesar 300 juta dan kehilangan data kritis sebesar 40 juta. Rencana penanganan risiko yang pertama ada menerapkan kontrol untuk pencegahan kehilangan data sebesar 300 juta, menerapkan kontrol akses ke data sebesar 140 juta, dan yang terakhir melakukan metode backup yang sesuai dengan kebutuhan sebesar 225 juta. Untuk risiko residualnya ini ada probabilitas risiko 2 kecil, dampak risikonya 4 besar, dan skor risikonya 8. Untuk tingkat risiko tersebut ada high risk dan probabilitasnya 30% dan dampak finansialnya sebesar 703.500 juta dan nilai bersihnya sebesar 1.149.600 juta. Nah, seperti yang saya tadi bilang bahwa risk appetite PPR Ambarawa, di mana risk profile dari Bank Resona Perdania ini untuk yang pertama itu ada di sedang, dan yang kedua di sedang, yang ketiga di besar, 4 besar, dan yang terakhir di 5 itu yang di kecil. Untuk residual risk Bank Resona Perdania itu yang pertama ada di sedang, 2 sama 3 juga ada di sedang, 4 sama 5 ada di kecil. Seperti yang tadi dilihat bahwa di sini tadi ada bulat itu inherent risk rating, yang gambar diamond gitu residual risk rating, dan yang gambar segitiga itu ada risk appetite. Seperti yang udah dilihat ini bahwa inherent risk rating dan residual risk rating tuh ada di high risk, dan yang tabel keempat ini terpisah inherentnya dan residualnya. Untuk yang kelima tetap sama inherent dan residualnya tersambung. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika apabila presentasi saya masih kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.